Selamat datang di podcast Yuti Tenggarong Spirit, Mentality, Harmony. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Ambong sudah kembali kita untuk melaksanakan perdana di bulan Februari untuk melaksanakan podcast lagi. Sudah lama kita kayaknya ya. Sudah lama sekali Pak. Pak Ambong, apa kabarnya Pak Ambong? Sehat. Pak Iwan sendiri gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Oke Pak, ini bulan puasa ya Pak ya. Bulan puasa sungguh bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim ya, dan seluruh karyawan yang ada di Yuti Tenggarong, khususnya kita yang ada di sini. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa bermakna dan bermanfaat buat Yuti Tenggarong. Amin. Ya. Pak, nah dari tadi sebelum podcast ini berlangsung saya lihat-lihat ada piagam penghargaan atau juara ini Pak sebenarnya. Oh iya. Iya, gimana Pak? Jadi ini adalah kejuaraan yang sudah kita lakukan ya di tahun lalu ya, Digital Race ya, Championship tahun 2025 yang lalu. Gitu ya Mas Boy. Iya. Baru aja dong Pak kalau gitu. Baru gitu ya. kan. Wah, berarti Iya, pas Adi Brata ya Pak ya di Jakarta ya Pak ya. Gitu. Oke, Ya, oke, terima kasih buat semuanya lah ya. Kita sukses di sana. Jadi Oke. buat seluruh karyawan Yuti Tenggarong ini atas kerjasama dan kerja cerdasnya teman-teman ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Weh. Mudah-mudahan di tahun ini gimana Pak Ambong? Apakah piala ini dapat kita tambah lagi? Semoga kita dapat piala yang tahun 2026. Amin, amin. Amin. Aduh. Iya. Ini ngomong-ngomong berarti ini piala Force Digital Championship. Iya, tahun lalu 2025. Tahun lalu. Nah, ya. teman-teman kan mungkin sebagian ya dari 50% karyawan belum tahu nih Force Digital Championship ini. Oke, ya. Mungkin saya bisa jelasin sedikit ya. Ya. Ya, mungkin singkatnya aja ya. Ya mungkin sebagian besar udah paham sih Force Digital Championship, tapi tidak ada salahnya nanti saya spill terkait apa itu Digital Force itu ya Championship. Nah, Force Digital Championship ya, Force sendiri adalah sebuah singkatan ya Mas Boy, bukan Force bahasa Inggris kekuatan. Force itu bukan, tapi itu suatu singkatan ya. Jadi Force itu sendiri adalah frontline ya, operation. Excellent. Itu Force itu. Jadi Force Digital Championship itu adalah sebuah kompetisi Mas Boy. Kompetisi terkait dengan operational excellence. Ya, operational excellence ya, yang mana mengadop beberapa produk digital yang kita punya, Yuti punya, Yuti itu punya, betul Mas Pak. Boy. Betul. Dan kompetisi itu sendiri adalah dilakukan setiap tahun gitu Mas Boy. Ya, setiap tahun. Jadi tahun lalu ya kita terima kasih sekali ya kepada tim sehingga kita bisa bersuara di level nasional kan gitu kan. Iya. Gitu Mas Boy. Dan di kompetisi di tahun 2026 ini ada banyak parameter Mas Boy. Wih. 30. 30 Wah, Pak. luar 30. biasa. 30 itu parameternya untuk tim apa aja tuh Pak? Nah, 30 parameter itu sendiri ya, itu sebenarnya mewakili dari 6 divisi yang ada di Yuti ya. 6 divisi di Yuti. Iya, 6 Betul. divisi. Jadi dari service division, Service division. ya, spare part division, Spare part, ya, kemudian ada SOD, SOD juga. TSO, TSO. DAD, CST. Jadi Wow. semua divisi itu ada keterkaitan dengan 30 parameter itu, Mas Boy. Berarti dari set itu harus nyambung ke tadi yang 6 divisi tadi itu Pak? Iya, ya itu udah terwakili dari 30 parameter tadi. Challenge Gitu. banget ya, Pak, ya. Iya. Cukup banyak. Cukup Ya. banyak. Ya mungkin bisa saya spill beberapa itu ya parameter mungkin ya singkat Parameternya. aja ya. Kalau Betul, Pak. 30 parameter nanti saya jelasin, waduh. Detail banget ya Pak ya. Ngantuk kita nanti. Ngantuk, betul Sobat Etam. Nah, Gitu. jadi kalau 30 tadi nantilah kita panggil lah ya orang-orang yang terkait ya Pak ya. Mana tahu nanti dari Sobat Etam Tenggarong ya kan, salah satu dari karyawan Yuti Tenggarong yang berprestasi Iya. dan nilainya bagus, kita undang sini ya Pak ya. Oke. Ya mungkin nggak ada salahnya saya spill beberapa aja sih. Ya, Nggak silakan, apa-apa Pak. nanti. Ya jadi 30 parameter itu misalnya di sini yang mungkin bisa saya sampaikan itu satu terkait dengan GIP atau Good Easy Pending Iya. ya. Kenapa sih kok itu masuk di dalam parameter penilaian Mas Boy? Ya kan? Kenapa? Iya Pak. Kenapa? Ya, GIP sendiri itu ada di PAT ya.
ada di part. Jadi GIP itu sendiri adalah spare part yang sudah di order customer tapi belum di billing. Jadi itu masih dalam statusnya GIP. Iya. Kenapa itu perlu kita kontrol monitor ya? Karena terkait dengan working capital. Mas Boy. Siap. Iya, working capital. Betul. Jadi bila mana stok kita itu banyak, otomatis ada biaya yang harus kita tanggung. Itu namanya interest expense, Mas Boy. Betul. Jadi Pak. itu perlu dikelola secara efektif ya. Karena itulah maka GIP itu masuk. Betul. Gitu ya. Kemudian selain GIP di service ada nama GIP, Job in Process, sama sih. Itu kan di dalamnya juga ada beberapa spare part ya. Betul, dan itu harus dikelola dengan rupa sehingga harapannya ya pengelolaan working capital itu benar-benar efektif. Gitu. Berarti artinya kan semua yang ada di Digital Force itu sama aja dengan pekerjaan teman-teman ya hari-hari ya Pak ya. Sama. Nah, cuman ini dibuat suatu kompetisi biar mereka termotivasi untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Iya, untuk termotivasi sehingga tercapailah outputnya itu operational excellence. Atas produk support kita di Tenggarong khususnya Mas Boy. Hebat sekali ya United Tractors ya Pak ya buat kompetisi seperti ini ya Pak ya. Iya. Saya Sangat setuju sekali. Pak. Itu sangat membantu operation kita sehingga kita ter-trigger. Nah di situ kan nanti di dalam championship ini kan juga kita bisa ngelihat itu seperti apa sih pencapaian kita. Betul, kan di situ ada poin-poin Mas Boy. Betul, poin-poin. Iya. Jadi poin-poin itu misalnya tadi ada GIP, ada namanya overstock, ada implementasi PDT, betul, akurasi SA dan lain sebagainya, ada 30 parameter juga, ya. Itu nanti ada poinnya Mas Boy kan? Betul, ya, Pak. Mas Boy ada poin-poinnya. Nah, poin-poin itu terkonversi menjadi bintang. Bintang 1, bintang 2. Sampai berapa Pak bintangnya itu Pak? Bintang 7 pusing kan? Oh, pusing. 5 ya Pak ya? Ya Pak Amun ya 5 ya? 5. Oke. Bintang 7 kan pusing. Pusing nanti Pak. Enggak ada 5 bintang, ada 5 bintang. 5 bintang. Gitu. Jadi itu terkonversi dalam sebuah poin terkonversi dalam menjadi bintang. Betul. Itu Mas Boy. Jadi dengan seperti kompetisi ini kita ter-trigger Mas Boy. Siap. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih kita yang sudah kita lakukan sampai mana gitu kan. Poinnya seperti apa. Jadi semua akan ter-trigger untuk bisa melakukan improve gitu. Tapi kan dari HO sendiri kan pasti ngasih reminder nih kan atas deviasi apa yang kita lalui perjalanannya selama 3 bulan. Iya. Nah, nanti kan akan diinformasikan ke set juga kan Pak. Iya, pasti. Agar kita mengejar kekurangan kita. Iya. Pasti itu Pak ya. Ada juga ya Pak ya. Ada. Wow. Pasti ada. Kalau enggak gimana nanti kita gitu kan bisa membuat suatu activity improvement gitu. Artinya kerja sambil berkompetisi dong kalau begitu Pak. Iya, kan asik. Wah, asik kan? Jadinya, betul. Bahkan ini ada hadiahnya nggak nih Pak kemarin? Ada Pak ya? Ada kan? Ada, wah, udah dirasakan nih Pak ya, sama teman-temannya Pak ya. Kemarin juga mereka sudah mendapatkan beberapa gift dari pencapaian Digital Force Championship ini ya Pak ya. Wow, terima kasih lah buat teman-teman semuanya ya Pak ya. Oke Pak, ini kan dari piala ini kan adalah pencapaian tahun lalu nih Pak. Sebagai juara set apa nih Pak? Set B. Sebagai set B. Berarti pada saat best of the best di Digital Force Championship tersebut ya Pak ya, di HO ya Pak ya. Iya. Nah, sedikit aja Pak, berikan gambaran kepada kita yang ada di UT Tenggarong maupun sobat etam lainnya yang ada di seluruh Indonesia yang menonton ini Pak. Nah, kira-kira terkait kompetisi ini, apa sih gambarannya ke depannya Bapak buat sebagai strategi Bapak gitu? Oke. Strategi apa lagi yang harus Bapak buat? Ini kan tadi Bapak bilang ada 30 KPI tadi ya Pak ya. Cukup banyak ya Pak ya. Nah, kira-kira ada strategi nggak Pak dari Bapak sebagai set manager yang ada di UT Tenggarong nih? Iya, pasti ada ya. Ada ya Pak ya. Jadi strategi yang kita terapkan adalah kolaborasi, sinergi, konsisten. Iya. Wow. Kenapa kolaborasi? Kenapa? Kenapa Pak? Ya karena kompetisi ini atau beberapa parameter 30 parameter itu tidak bisa kita jalankan masing-masing. Misalnya spare part jalan sendiri, ya kan? Servis jalan sendiri itu tidak akan bisa. Jadi perlu adanya suatu kolaborasi dalam sebuah tim. Berarti harus kerjasamanya, kolaborasi dan bekerja sama ya Pak itu ya? Pasti ya. Wow. Kemudian apa? Sinergi.
Ya, dengan adanya kolaborasi kita harus sinergi. Sinergi apa? Kita harus mencapai menetapkan target bersama. Ya, dan semua tim itu harus bergerak bareng untuk mencapai satu tujuan, sinergi. Jangan sampai yang satu ke kanan, satu ke kiri. Betul. Sinergi. Terus konsisten apa? Nah, itu dia, Pak. Yang berat itu tuh, Pak. Konsisten itu, Pak. Ya. Konsisten kita untuk mengaplikasikan atas tadi beberapa parameter, kan ada SOP-nya tentunya. Betul, Nah, itulah kita konsisten menjalankan. Wow. Dan kalau kita sudah menetapkan beberapa aktiviti perbaikan, ya itu konsisten kita melakukan perbaikan. Ya. Terus implementasi di Tenggarong seperti apa ya? Tentu kita membuat suatu tim kan. Betul, Pak. Ya, untuk mengakomodir tadi kolaborasi, sinergi dan konsisten. Ya. Kita membentuk suatu tim implementasi digital di Tenggarong. Ya, ini ketuanya kan Pak Ambong. Betul, Pak Terus Ambong. di dalamnya ada siapa? Ada tim Ada beberapa PIC yang memang betul. dia related dengan parameter tadi, ada 30 kan misalnya. 30, betul, Pak. Di situ tadi ada namanya overstock, Overstock. ada namanya GIP. Ya itu siapa PIC-nya yang punya korelasi atas parameter itu yang menjadi in charge di situ, ya. Oke. Ya, jadi setelah tim itu terbentuk, tentu ada program untuk kerja untuk melakukan review bareng, ya kan. Ya. Kemudian berdiskusi bareng, ya kan, atas beberapa deviasi yang mungkin masih ada yang perlu perbaikan. Ya. Kita harus konsisten untuk melakukan review. Tadi ya saya bilang konsisten. Nah, itu yang perbaikan itu berarti kan selama perjalanan Digital Force yang 2025 kemarin ada juga kan beberapa kesalahan-kesalahan. Iya pasti. Ada ya, Pak ya? Ada. Ya itulah nanti kita perbaiki tahun ini. Tahun ini ya, Pak ya. Iya. Dan itu bisa terjadi lagi atau bisa kita atasi? Seharusnya dengan tim yang sudah terbentuk, ya dengan kontinu kita melakukan perbaikan, harusnya kejadian-kejadian sudah terjadi pada waktu itu harusnya sudah tidak terulang lagi dong. Tidak terulang lagi ya, sudah dong. ada improvement gitu. Wow, berarti artinya UT Tenggarong sudah punya jam terbang atau experience yang lumayan cukup baik ya, Pak ya? Iya. Wah. Gitu, harusnya seperti itu. Siap, Oke, siap. gitu. Oke. Mas Boy. Nah, kembali nih Pak ke pertanyaan berikutnya ini buat Pak Ambung nih. Boleh Pak ya? Sorry Pak ya. Kita gantian dulu ke Pak Ambung. Ya. Oke. Ini harus diputar Mas Boy. Puter, Iya, iyalah, harus nggak apa-apa. diputar. Terputar sedikit. Karena mic-nya cuma satu yang buat host, yang buat Sebenarnya kan kita di UT ini kan ada kayak eskavator ya. Iya. Nah, dia mirip nih. Ada Oh iya, swingnya, benar, ada ada swingnya swing ya. dulu. bisa aja. Oke, Pak Ambung sehat ya Pak Ambung ya. Sehat, alhamdulillah. Perdana Mas Pak Boy. Ambung di Ini, podcast ya, Sobat Etam. podcast saya pertama di Tenggarong. Se- Ya, podcast Sobat Etam ya namanya ya. Oh iya, ini Iya. Sobat Etam mungkin sebagian belum ada yang kenal nih dengan Pak Ambung nih. Iya. Nah, Pak Ambung nih aslinya dari mana nih Pak Ambung? Saya kalau aslinya itu orang tua dari Makassar sama Iya. Padang, tapi saya dari lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Betul, Mas Boy. Anak Jakarta dong nih Iya. ceritanya. Tadi gua mau nanya pakai gua apa pakai Waduh. saya ini kan nggak enak. Udah, karena Saya ngikut host aja ini. host Mas aja. Boy. Oke, Iya. kita profesional aja ya. Siap, Bahasa siap. Indonesia aja kita ya Pak Oke, ya. oke. Oke Pak Ambung. Ya. Ini kan tahun ini bahkan tahun lalu Pak Ambung ditunjuk nih sebagai Panglima Digital Force Championship. Betul ya? Ya. Pak Ambung. Nah, kira-kira tantangan apa nih Pak di lapangan dalam menjalankan Force Digital Championship tahun ini Pak? Oke. Oke. Kalau secara tantangan ya Mas Boy tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan secara general memang kita saat ini di tahun 2026 kan ada 30 kriteria ya. 30 kriteria. Yang itu betul. dibagi menjadi ada 6 divisi yang terlibat ya. 6 divisi. Jadi kalau secara kendala tantangan yang ada di lapangan itu mungkin bisa saya pisah menjadi 2. Yang pertama itu yang eksternal, Eksternal, kemudian yang kedua internal. internal. Iya. Oke, ada 2. Jadi tantangan eksternal kita itu adalah bagaimana kita membuat customer itu juga melek terhadap produk digitalnya UT. Oh. Itu menjadi tantangan juga. Kenapa? Karena nggak semua customer itu sama karakternya. Oh gitu. Ada yang betul, karakternya itu sudah terbiasa menggunakan produk digital, Oke. tapi ada juga yang belum pernah sama sekali gitu Ya, kan. masih tipe lama lah. Betul, tipe-tipe yang masih konservatif lah. Iya. Betul. Ada juga customer yang memang sebenarnya dia tertarik nih pakai produk digital, cuman karena kendala sinyal, karena jaraknya jauh gitu ya, misal di pedalaman, jadinya dia juga terhambat gitu. Apalagi customer forestry ya. Customer forestry, Agro. customer agro, Wow. itu mereka sebenarnya potensinya besar gitu untuk kita Siap, bisa betul.
mensosialisasikan ya penggunaan produk digital. Jadi kalau secara tantangan di eksternal seperti itu ya, tetapi bukan berarti itu menjadi kesulitan bagi kita. Ya, betul. Jadi kita harus Pasti. tetap memanfaatkan force kita yang kita punya gitu kan. Ya, Yaitu salah satunya adalah teman-teman nih frontliner kita yang ada di UT Tenggarong, contohnya seperti mekanik, kemudian ada ASC, ya betul. bahkan devhead-devheadnya juga terlibat gitu kan. Bagaimana caranya kita bisa mendeliver bahwa UT itu punya produk digital UT Portal gitu kan. Oke. UT Portal ini bisa digunakan untuk ngecek diskon, untuk ngecek stok ya kan, untuk mengorder. Jadi PO itu kita bisa naikin lewat UT Portal. Jadi secara prosesnya juga sebenarnya sama aja, bahkan lebih cepat gitu kan. Dia tinggal lewat HP aja kan Mas Boy. Ada fasilitas ya Betul, yang disediakan UT buat customer ya. Betul. Oke, Iya, jadi iya. monitoringnya ataupun segala bentuk untuk melihat produk-produk UT pun ada digitalnya juga ya. Ada tersendiri digitalnya buat juga. customer ya. Betul. Wah, asik dong kalau gitu. Asik gitu Mas Berarti Boy. customer dipermudah dong ya di Iya. atas digital produk ini ya. Betul. Sayang kan kalau nggak dipakai kan. Iya dong. Iya, Pak. udah dibikin bagus-bagus. Ada diskonnya lagi Pak? Ada diskonnya lagi khusus gitu. Khusus, diskon khusus. Betul Mas Boy. Waduh. Nah, yang kedua, Oke. yang internal. Ya. Yang internal itu tantangannya adalah sebenarnya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa ini tuh kita sudah menjalankan sebenarnya kan. Secara prosesnya itu ya ini keseharian kita gitu kan. Betul ya, Tetapi keseharian, hari-hari. yang mungkin menjadi kendala itu adalah tantangannya itu adalah kita tidak mendokumentasikan ya kan atas yang kita lakukan. Artinya dokumen tersebut agak susah kita mengumpulkannya ya Pak ya. Betul. Jadi Mengumpulkan, kayak semisal filing lah ya. Iya, filingnya itu kita ya kita menjalankan keseharian ya normatif kan. Normatif Tetapi aja. untuk betul. kita mendokumentasi, kemudian kita melakukan review dan evaluasi mungkin jarang gitu kan. Iya, Jadi iya, benar, sekali-sekali aja kan. Betul, mungkin betul, ya Pak. sebulan sekali, seminggu sekali kan. Betul. Cuman dengan adanya Digital Force ini kita bisa melihat secara live gitu ya. Live, Jadi secara real time-nya itu seperti apa sih KPI kita masing-masing gitu kan. Oleh karena itu ya salah satu aktiviti yang kita lakukan adalah ya kita memanfaatkan dashboard yang sudah ada, Betul. yaitu penggunaan dashboard FSL kalau di service. Iya, betul. Kalau di spare part itu kita menggunakan dashboard PBI gitu ya, PBI dashboard. Oke. Gitu kan. Dan juga tentunya Salesforce itu juga membantu sih Mas Boy buat teman-teman. Berarti itu supaya kita yang tadi disebutkan Pak Iwan harus Ya. komitmen. Betul. Karena dashboard itu sebenarnya kan tujuannya supaya teman-teman yang ada di frontliner Ya. biar komitmen menjalankan Betul. KPI-nya ya Pak. Betul Mas Boy. Oh. Selalu dia teringat terus kan untuk melakukan aktiviti-aktivitinya. Artinya UT sudah menyediakan tools dashboard tersebut Iya. cukup mudah dong. Sudah, kalau begitu. iya, sudah Artinya cukup. tinggal kita jalankan aja ya. Betul, ya. Wow, berarti sebenarnya tantangan yang tadi dijalankan tersebut saat kita progres pekerjaan tersebut Ya. harusnya ada dong beberapa solusi-solusi yang harus kita Ya. rubah, harus Betul, kita berikan kepada Ya. customer maupun Ya. secara internal kita juga ya Pak Iya, ya. betul. Wow, Jadi berarti- kita dapat feedback juga nih dari hasil yang kita sudah dokumentasikan, kemudian kita monitoring, itu kita bisa melakukan perbaikan terhadap flow proses kita, terus juga operational excellence-nya juga semakin baik. Akhirnya customer juga merasakan juga dampaknya gitu. Iya sih Pak, kadang-kadang kalau kita Iya. melihat sebuah perjalanan kompetisi itu kan nggak semuanya semulus yang kita inginkan. Iya, betul. Nah, pasti Mas Boy. kan jalan tersebut kan ada yang keriting, ada yang berlobang, naik turun. naik gunung juga. Iya. Kadang-kadang kita nanti kalau pas saat berjalan itu pakai speed 1. Nah, iya. Habis itu nanti betul. kita bisa pakai speed 5 agak kencang Iya. sedikit ya kan. Betul, Mas Terus Boy. jangan sampai blong dong Iya. remnya. Nanti kalau remnya blong kita ditegur sama Pak Iwan ini. Iya. Oke. Iya, iya. Terima kasih Pak Ambong. Ya, Ah, sama-sama, Mas kondisi bisnis ini kan tahun ini sangat menantang nih Pak Ambong. Iya, betul Mas Boy. Ya Pak Ambong ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada bagian dari produknya digital ini Pak yang kita punya atau contoh lah parameter di Digital Championship Iya. ini. Nah, menjadi salah satu senjata atau kontribusi positif dalam menghadapi kondisi saat ini. Kira-kira Oh apa iya, tuh, Pak? oke. Ini mungkin kalau saya buka catatan saya ya, di tahun 2025 kita itu bisa melihat bahwa kriteria yang kita unggul itu untuk di spare part itu kita ada GIP ya. Jadi GIP kita bisa mempertahankan working capital di bawah GIP 30 hari gitu ya, sesuai 30 dengan hari. standarnya. Iya. Wow.
Kemudian juga lead time delivery dokumen itu kita pastikan juga lead time-nya sesuai gitu ya dengan robust proses yang ada di spare part. Gitu Berarti ya. nggak ada yang lama dong? Ya, ada yang mungkin overdue Mas Boy, cuman jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak gitu ya, Pak, Dan ya? itu segera kita lakukan progres dan perbaikannya. Dan itu Gitu ya. ketahuan Pak, kalau ada yang lama gitu ketahuan Kelihatan tuh? karena kita kejar gitu? ada dashboard untuk lead time dokumen juga kita bikin juga gitu. Iya, iya. Kemudian ya dari sisi spare part ya tadi ya yang disampaikan oleh Pak Iwan, memang dengan kondisi tantangan yang ada ya, tantangan bisnis yang ada di Tenggarong, tentunya kita harus bisa memaksimalkan bagaimana caranya working capital kita tetap efisien dan efektif. Efektif, oke. Ya, jadi Betul, efisien dan efektif. Oke. secara revenue nih Setuju, mungkin kita agak susah gitu ya, Siap. karena kondisi customer mungkin Betul. lagi turun dan sebagainya. Tapi bukan berarti proses di internal kita, working capital kita itu kita tinggalkan gitu aja, enggak. Tapi kita harus tetap monitor dengan adanya dashboard tadi gitu ya, Mas Boy. Kemudian dari sisi service nih yang paling menonjol gitu ya. Jadi poin kita yang paling banyak itu justru dari tim service ya. Jadi Tim sekali lagi service. terima kasih nih untuk tim service Pari dan Jembayan ya. Oke, saya mewakilin Pak. Iya. Service. Terima kasih nih Mas Boy gitu ya. Dan teman-teman semua, Dan teman-teman semua timnya Pak Eko. betul ya kan? ya JIP, kemudian Andre akurasi staging, cash reconcile, lead time timesheet, backdate ratio dan akurasi loss transmit dan sebagainya itu bisa kita monitor dengan baik gitu ya. Betul Pak. Jadi ya tadi ya mungkin dengan tantangan yang ada ya kita tetap harus menjaga internal proses kita tetap baik dan efisien dan efektif. Nah, seperti itu. Itu kata-katanya adalah apa tadi Pak Iwan tuh kolaborasi. Kolaborasi antara service dengan part. parts. Nah, Gitu, Mas Boy. berarti artinya Moving S1-nya sudah jalan dong. Sudah kalau jalan. Gitu. Moving S1-nya. Betul. Secara internal Moving S1 Sudah, sudah jalan. iya. Ya kan? Kemudian secara eksternal Moving S1-nya harus kita jalanin juga dong. Dengan customer. Betul. Gitu. Iya, iya. Wow. Setuju Mas Boy. Setuju. Berarti bagus dong ya program Bagus. di UTHO nih ya. Sangat Digital bagus Championship Mas Boy. ini ya. Iya. Oh, oke Gitu. Pak Ambong. Makasih Pak Ambong. Sama-sama. Nah, Pak Ambong Ya. sebagai project leader ini atau Hmm. Panglima Digital Force. Ada kata-kata Panglima. Berat lagi. ini ada Panglima jabatannya ya. nih. Iya. Soalnya saya dikasih spill tadi kata-katanya tuh dari gitu. Pak Iwan. Oh, Pak Iwan iya, katanya iya. nanti Panglima ya. Panglima ya. Bilang aja Panglima Digital Force Panglima nih. Digital Force. Keren Pak Iwan. Keren, Saya keren. nggak kepikiran sampai situ loh Pak Iwan tadi. Iya, iya. Kok ada kata-kata Panglima ini ya kan. Iya. Di 2026 ini Digital Force Championship 2026 ini apakah ada yang akan Bapak sampaikan ya kan kepada seluruh tim nih yang ada di UT Tenggarong. Oh iya, oke. Ya, terkait dengan implementasi Digital Championship 2026 di UT Tenggarong. Ya, baik. Kalau yang ingin saya sampaikan nih ke tim Tenggarong ya, yang pertama terima kasih karena kepada semua tim ya, baik itu spare part dan juga service untuk di area Jembayan dan Separi. Oke. Di tahun lalu kita bisa mencapai best site B ya untuk Wow. Force Digital gitu ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, tentunya ya sesuai dengan strategi yang disampaikan oleh Pak Iwan, yang tadi yang terakhir itu ada konsisten. Konsisten. Kita harus berat itu Pak. betul. Berat. Dari 26 kriteria di tahun 2025, kita harus bisa konsisten. Di tahun ini ada 30 kriteria. Kita harus bisa lebih bagus lagi nih. Kalau tahun lalu tuh berapa kriteria? 26. 26. Sekarang ketambahan 4. Tambah 30. Iya, jadi Jadi 30. 30 kan? Jadi 30. Wah, makin berat dong. Iya, Tanjakannya makin tinggi nih. betul. Jadi ada beberapa kriteria baru ya yang Ya, mungkin siap, yang Pak. sudah kita sampaikan juga ke teman-teman. Oke. Salah satunya itu adalah kompetitor update. CIF. Kompetitor update CIF. CIF. Oke. Jadi ya itu sama juga, teman-teman juga sebenarnya udah menjalankan itu, udah mencari informasi dari customer ya kan terkait kondisi kompetitor dan sebagainya. Tetapi kurangnya itu hanya di dokumentasi. Dokumentasi lagi. Sekarang kita dokumentasikan melalui Salesforce yang ada Salesforce. gitu Oke. kan. Jadi ya untuk teman-teman nih di UT Tenggarong mungkin ya tahun ini mari kita jalankan ya strateginya Pak Iwan ya, Ya. gimana caranya kita bisa kolaborasi, kemudian sinergi dan juga Sinergi. konsisten Konsisten. dalam kita mencapai Force Digital ya, kalau bisa kita juara lagi gitu tahun ini. Amin, gitu, Mas amin, Boy. amin, amin, amin. Amin. Ini berarti mudah-mudahan ada Gitu. adiknya lagi ya. Ada adanya lagi Ada kalau adiknya bisa. lagi Pak Iwan. Atau yang Amin, amin. ikan pausnya Pak. Ikan Ikan pausnya Pak. yang lebih gede ya. Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ikan pausnya nyampe di Tenggarong Pak. Amin, amin. Bisa ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah bisa ya Pak ya. Tetap semangat Tetap Pak Iwan semangat. dan Pak Ambong. Siap. Ya kan? Mudah-mudahan tim yang ada di UT Tenggarong bisa bersinergi. Amin. Ya kan? Ya. Kerja cerdas, kerja keras, Ya. kemudian kita tetap konsisten. Tadi Ya. yang dibilang Pak Iwan, konsisten itu
bukan jalan yang sebentar ya. Betul. Itu kan harus dalam rank 1 tahun ini kita harus konsisten. Iya. Ya kan? Betul. Nanti kalau udah ada yang melenceng dari relnya pasti ada yang mengingatkan kok ya. Iya. Pasti lah ya Pak ya. Pasti. Terima kasih banyak. Ini banyak sekali nih Pak Iwan sama Pak Ambong Sama-sama ngasih Mas Boy. cerita tentang pencapaian di tahun Iya. lalu dan tahun ini beberapa strategi Iya. telah Bapak ceritakan. Mudah-mudahan teman-teman di Sobat Etam Podcast Tenggarong ini bisa mendengarkan dan menonton channel Iya. kita ya kan? Iya, Dan betul. dia bisa memahami, seperti ini ya strateginya Yuti Iya. Tenggarong. Betul. Ya kan? Betul. Ya sebenarnya kerjaan hari-hari sih. Iya. Tidak ada yang berat sih, ya kan? Betul Mas Boy. Nah, apalagi kita menjalankannya secara konsisten. Ya. Oke. Sampai di sini Pak Ambong. Siap. Ada lagi Pak Ambong yang mau disampaikan? Kalau dari saya cukup ya. Mungkin dari Pak Iwan ada? Cukup ya, Cukup, dari Pak cukup, Iwan Mas Boy. cukup, dari Pak Ambong juga cukup. Iya. Terima kasih kepada Terima Pak kasih, Iwan Mas Boy. dan Pak Ambong. Iya. Sehat selalu Mas Boy. Ya. Siap. Dan Pak Iwan. Siap, Ya, siap, mudah-mudahan di tahun ini ya kan Yuti Tenggarong bisa mencapai juara lagi di Digital Force Championship. Amin. Oke. Amin ya rabbal Ya, alamin. sudah sampai di penghujung acara di podcast Etam Yuti Tenggarong. Terima kasih kepada seluruh sobat Etam Yuti Tenggarong. Demikian acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Etam Yuti Tenggarong, Spirit, Mentality, Harmony. Oke.